Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Widarpa Dayusambara. Ini kayaknya nggak bisa disebut cerita horor ya, tapi semoga bisa menjawab rasa penasaran tentang asal-usul demit edan satu ini, yaitu Eyang Widarpa dan Nyai Surtami. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Widarpa Dayusambara. Suara deru peperangan telah berlangsung selama 17 hari. Perebutan wilayah Setrageni sudah hampir mencapai puncaknya ketika pasukan dari ketiga pati terbaik utusan Prabu Arya Darmawijaya berhasil melumpuhkan prajurit kerajaan yang berkuasa terhadap wilayah itu. "Andaka, buka jalan!" Perintah Pati Gardapati yang bersiap menyerang lini terakhir pasukan musuh. Sebuah tombak pusaka berwarna hitam dilemparkan dari atas kuda oleh Pati Andaka menuju wilayah musuh. Seketika pasukan yang bertumpu di tempat itu tercerai-berai hingga terbentuk ruang kosong yang langsung menuju musuh. "Giliranmu Gardapati, selesaikan pertempuran ini!" Ratusan pasukan yang dipimpin oleh Pati Gardapati menyerbu menuju panglima pasukan musuh. Sebuah pedang pusaka miliknya diangkat ke langit dan seketika seluruh pasukan yang dipimpinnya memiliki kemampuan yang melimpah. Satu persatu pasukan penjaga istana Setrageni tumbang oleh pasukan Gardapati sampai akhirnya terhenti karena ajian pelindung bumi yang dirapalkan oleh seseorang. Itu adalah Raja Indrajaya yang tengah menepati tahta di istana Setrageni. "Raja sendiri yang datang menghadapi kami. Apa kalian sudah putus asa?" ucap Gardapati dengan sombongnya dari atas kudanya, seolah sudah siap menghadapi segalanya. Raja itu bersiap maju menghadapi Gardapati dan Andaka yang menyusupnya. "Jangan sombong kalian. Jika bukan karena ketiga pusaka yang kalian miliki, kalian tidak akan mampu mengalahkanku. Kalau kalian berani, rebut tahtaku tanpa pusaka kalian," ucap Raja Indrajaya yang mencoba memancing musuhnya itu. "Hahaha, kau pikir kami bodoh? Untuk apa kami meladenimu ketika kemenangan sudah di depan mata?" Andaka yang sadar akan umpan musuhnya itu bersiap menyelesaikan tugasnya. Raja Indrajaya yang kehabisan akal terpaksa menghadapi ribuan pasukan musuh di hadapannya dengan sisa-sisa prajuritnya yang masih sanggup bertarung. "Tunggu!" Suara yang menggelegar terdengar dari tengah-tengah pasukan. "Bagaimana hal menarik ini bisa kulewatkan?" ucap seorang pati yang melompat dari tengah kerumunan menuju ke sisi Gardapati dan Andaka. "Gardapati, Andaka, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku bisa mengalahkannya tanpa pusaka, wilayah Setrageni menjadi kekuasaanku," ucap Pati Widarpa kepada kedua pati di sebelahnya. "Lalu kalau aku kalah?" "Kalau aku kalah, berarti aku mati. Wilayah kekuasaanku menjadi milik kalian." "Menarik Gardapati. Biarkan pati gila kita itu cari mati. Kalaupun dia kalah, kita masih bisa membunuh raja bodoh itu." Andaka menyetujui tawaran Widarpa. Gardapati setuju dan membuat ruang untuk sebuah duel pertarungan. Raja Indrajaya merasa sedikit lega walaupun sepertinya yang ia lakukan hanya mengulur waktu saja. Sebuah keris ditancapkan ke tanah. Prajurit yang melihat kejadian itu membuat ruang untuk duel antara dua kesatria ini. "Yang terhormat Raja Indrajaya, aku terima tantanganmu. Keris pusaka Sukma Geni ku letakkan di sini hingga pertarungan kita berakhir." Tak hanya keris, pedang yang selama perang ini digunakan untuk bertarung pun dibuangnya ke tanah. "Widarpa, tanpa pusaka bukan berarti tanpa senjata. Jangan cari mati." "Hah, kalian tonton saja dari sana," jawab Pati Widarpa yang segera melompat untuk menyerang Raja Indrajaya dengan tangan kosong. Sebuah ajian sepertinya telah dibacakan untuk menguatkan pukulan Pati Widarpa, namun sebelum sempat mendarat di tubuh sang raja, serangannya terpental dengan ilmu pertahanan yang tidak kalah kuat.
Satu persatu tebasan pedang dihunuskan ke tubuh Pati Widarpa, namun tidak ada satupun yang mengenainya. Aku mengakui kehebatanmu, Pati Widarpa. Belum ada seseorang yang menguasai ajian sapu angin sehebat ini. Namun aku tidak boleh kalah untuk melindungi rakyatku. Seketika sebuah mantra diucapkan oleh Raja Indrajaya. Pedang yang saat ini digunakan menjadi bersinar emas dan terbang menyerang Pati Widarpa. Kau curang Indrajaya, katamu tidak ada pusaka di pertarungan ini. Ucap Andaka yang merasa dicurangi. Bukan, itu bukan pusaka. Aku tahu ilmu itu. Indrajaya mengorbankan separuh nyawanya untuk mengendalikan pedang itu. Bantah Pati Widarpa yang mulai kewalahan. Pukulan bertubi-tubi diarahkan ke Pati Widarpa ditambah serangan pedang yang melayang mengincar dirinya. Aku mengagumi pengorbananmu, Raja. Namun sayang sekali, kerajaan kami harus menang. Pati Widarpa kembali membacakan sebuah mantra. Seketika seluruh otot di tubuhnya terlihat mengeras, kukunya bertambah panjang dan kesadarannya terlihat memudar. Pati gila, dia menggunakan ajian Segoro Demit di peperangan yang pasti kita menangkan. Ucap Gajapati yang heran dengan kelakuan Pati Widarpa. Tanpa menunggu lama, Pati Widarpa yang hampir kehilangan kesadaran melompat menyerang Raja Indrajaya tanpa memperdulikan serangan yang mengenai dirinya. Pedang yang telah diisi oleh kesadaran Raja Indrajaya telah gentar dengan kehadiran Pati Widarpa yang telah dirasuki kekuatan puluhan makhluk halus. Seperti layaknya mempermainkan anak kecil, pukulan demi pukulan menghujani sang raja. Layaknya setan yang terlepas dari kurungan, Pati Widarpa melompat tanpa kendali dan terus menyerang dengan tangannya yang lebih pantas disebut cakar. Tak ada kesempatan untuk menang bagi raja pemimpin wilayah Setra Geni yang mencoba melindungi rakyatnya itu. Bahkan satu tarikan nafas pun tak diberikan kesempatan oleh Pati Widarpa. Namun ketika raja sudah hampir tak sadarkan diri, Pati Widarpa mendapati kesadarannya kembali dan menghentikan serangannya. Habisi Widarpa, kita teriakkan kemenangan kita. Ucap Gajapati diikuti teriakan pasukan-pasukannya. Sudah cukup. Kau sudah kalah. Jatuhkan senjatamu dan menyerah. Tidak, lebih baik aku mati daripada mengorbankan rakyatku. Setra Geni akan menjadi wilayahku. Aku tidak akan menyakiti rakyatmu. Hanya mereka yang turut campur membakar desa kami dan kau yang akan menjadi tawanan kami. Ucap Widarpa kepada musuhnya yang sudah sekarat itu. Raja itu berpikir sejenak, sebuah ucapan yang sangat ia tidak duga dari musuh yang mencoba menghabisinya tadi. Baik, aku menyerah. Lakukan apapun padaku, namun jangan sakiti rakyatku. Raja itu menjatuhkan pedang dan mencopot mahkota dari kepalanya. Pati Widarpa mengambil mahkota itu dan mengangkatnya sebagai tanda kemenangan. Hentikan pertempuran, raja kalian sudah menyerah. Teriak Pati Widarpa yang segera dipahami oleh anak buah Raja Indrajaya. Semua pasukan kerajaan Dharma Wijaya mundur. Wilayah Setra Geni hanya diisi oleh pasukan Widarpa. Teriaknya sekali lagi sambil melirik ke arah dua pati lainnya. Kedua pati itu hanya menggelengkan kepalanya seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kau gila Widarpa. Tapi kuakui kemampuanmu. Pasukan Andaka mundur. Teriak Andaka yang merespon isyarat Widarpa. Tak lama setelahnya pasukan Gardapati juga mundur seolah mengakui wilayah itu adalah wilayah Pati Widarpa. Layaknya akhir dari sebuah peperangan, pasukan-pasukan Widarpa menahan petinggi-petinggi musuhnya itu untuk membawanya ke kem tahanan. Namun sebelum pasukannya menangkap Raja Indrajaya, Pati Widarpa mengambil kembali kerisnya dan menghampiri raja itu. Ini adalah pusakaku, keris Sukma Geni. Ucap Pati Widarpa yang mengangkat keris itu ke hadapan Raja Indrajaya. Tak berhenti sampai di situ. Ia melukai tangannya dengan keris pusakanya hingga darahnya mengalir di antara bilah keris itu. Seketika darah Pati Widarpa berubah menjadi api dan menetes ke tubuh Raja Indrajaya. Apa ini? Tanya Raja Indrajaya yang bingung dengan apa yang terjadi. Seluruh luka di tubuhnya menghilang, tubuhnya tidak lagi sekarat seolah tidak terjadi pertempuran di antara mereka. Takkan kubiarkan raja yang dicintai rakyatnya mati dengan sia-sia. Keris ini adalah pusakaku.
tidak ada setetes pun dari darah manusia lain yang boleh membasahi keris ini selain darahku. Seolah mengerti niat baik Pati Widarpa, Raja Indrajaya berbalik menghadap pasukannya dan berteriak, "Wilayah Setrageni hanya kuserahkan kepada Pati Widarpa dan juga pasukannya. Seluruh titah darinya adalah titah dariku." Ucap raja itu segera disetujui oleh pasukannya yang melihat kejadian tadi dan tunduk sesuai perintah rajanya yang saat ini menjadi tawanan kerajaan Dharma Wijaya. Sudah 3 malam berlalu setelah akhir peperangan perebutan wilayah Setrageni. Sudah 3 hari 3 malam perayaan kemenangan diadakan dengan sangat mewah. Hari ini adalah malam perayaan penghargaan untuk prajurit yang mampu meraih prestasi saat perang. Ketiga posisi tempat untuk pati sudah disiapkan dan segera diisi oleh kedua pati dengan baju kebesarannya masing-masing dan disusul dengan Pati Widarpa yang hanya mengenakan baju santai. Pati Gemblung, rap beres. Baju kebesaranmu di mana? Pati Gardapati mencoba mengingatkan Pati Widarpa yang terlihat seenaknya. Neng omah. Namanya juga baju kebesaran. Kenapa harus aku pakai? Ucap Pati Widarpa dengan santainya sambil mengicipi makanan yang dihidangkan di hadapannya. Pati Andaka yang melihat kelakuannya hanya menggeleng dan mencoba memakluminya. Untuk mengisi malam penghargaan, raja mengundang sekelompok besar pemain gamelan, sinden dan penari untuk menghibur para pejabat di kerajaannya. Perayaan ini berlangsung meriah. Pati Widarpa yang kurang suka dengan kerumunan diam-diam meninggalkan pelataran dan pertunjukan yang meriah itu. Samar-samar Pati Widarpa mencium aroma masakan dari arah pawon kerajaan. Ia mengikuti aroma masakan itu dan sampai ke sebuah ruangan tempat menyiapkan makanan untuk acara. Beberapa tumpuk ayam ingkung yang masih hangat menggoda selera Pati Widarpa. Spontan ia masuk melalui jendela dan menikmati hidangan yang tersedia. Setelah mencicipinya sedikit, Pati Widarpa merasa masakan yang ia makan itu berbeda dari yang biasa ia makan. Nafsu makannya menggila hingga menghabiskan cukup banyak makanan di sana hingga sebuah centong nasi melayang ke arah kepalanya. Siapa kowe? Ngapain di sini? Maling makanan ya? Ucap seorang wanita yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Pati Widarpa yang kaget sontak melompat menjauh dari serangan selanjutnya. Dudu, bukan. Aku ya prajurit kerajaan, bukan maling. Kalau prajurit ya ditungguin di depan, nanti juga dikeluarin. Iya, tapi makanan di luar gak seenak ini. Oh ya jelas masakanku. Iki khusus untuk prajurit sekelas Panglima dan prajurit abdi keraton. Kalau Patih, yang masak siapa? Ya buat Pati masakannya lebih istimewa. Dimasak sama juru masak yang lebih lama. Jelas wanita itu sambil membersihkan sisa-sisa makanan yang dimakan Pati Widarpa. Sekarang ia tahu mengapa masakan yang dihidangkan kepadanya saat ini tidak ada yang seenak masakan yang barusan ia makan. Lah, terus buatku gimana? Nunggu aja di depan. Aku selalu masak lebih biar prajurit-prajurit baru bisa kebagian. Ya wis, bener yo. Masakanmu wis pancen enak pol. Saut Pati Widarpa yang segera kembali keluar melalui jendela. Oh ya, namamu siapa? Biar tidak ketukar sama masakan lainnya. Iya tenang, pasti kebagian. Tanya saja yang namanya masakannya Nyi Surtami. Pati Widarpa, dari mana saja kamu? Tanya Pati Andaka yang melihat Pati Widarpa kembali dengan membawa potongan ayam di tangannya. Cari angin, di sini gerah. Sayang sekali kamu melewatkan pertunjukan tadi. Belum ada penari sinden seindah itu. Tuh, lihat. Gardapati saja sampai kesemsem. Cerita Pati Andaka memang terlihat Pati Gardapati seperti sedang mempersiapkan sesuatu di latar pertunjukan. Pasukan, siapkan 1 peti emas dan perhiasan. Perintah Pati Gardapati pada pasukannya yang segera berlari menuju gudang harta Gardapati. Sebuah peti yang dipenuhi dengan emas dan perhiasan diletakkan di hadapan penari dan kelompok gamelan yang menghibur perayaan kerajaan. Ini hadiah dari saya untuk kalian. Ucapnya di hadapan seorang penari yang terlihat sangat cantik dengan pakaian layaknya bidadari. Penari itu berdiri menghampiri Pati Gardapati. Terima kasih yang mulia Gardapati. Sebuah kehormatan bagi saya untuk menerimanya.
Ucap penari itu menunduk dengan menangkupkan tangannya. Tak cukup sampai di situ, penari itu mendekatkan wajahnya ke wajah Gardapati yang terlihat malu-malu. Penari itu memberikan rasa terima kasih dengan menempelkan pipinya pada pipi Patih Gardapati dan segera kembali ke tempatnya. Dari belakangnya, Patih Andaka merasa tidak mau kalah. Segera ia memanggil pasukannya dan melakukan hal serupa. Sampai hari ke-7 perayaan berlangsung dengan meriah. Setiap malam Patih Andaka dan Gardapati selalu bersaing untuk merebut perhatian penari itu. Dengan semakin luasnya wilayah kerajaan Dharma Wijaya, semakin kuat pula kekuatan prajurit untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Hampir setiap perayaan kemenangan mereka mengundang kelompok gamelan itu untuk menghibur mereka. Mas, penarinya kok cantik sekali ya? Tanya Nyai Surtami yang mengantarkan makanan ke Patih Widarpa yang sedang berbaur dengan prajurit lainnya. Percuma cantik, kalau masakannya nggak seenak kamu. Goda Patih Widarpa yang dibalas dengan lemparan kain gombal di tangan Nyai Surtami. Udah, tidak usah merayu. Dimakannya kenyang. Aku cuma merasa ada yang aneh. Seperti bukan kecantikan manusia biasa. Nggak tahu lah, Nyi. Aku cari cuma masakanmu, lainnya tidak penting. Balas Patih Widarpa. Oh, payah. Makanya latihan yang bener. Kalahin musuh yang banyak, biar bisa jadi patih kayak mereka. Jadi bisa nari bareng penari secantik itu. Lah, ngopo ndak jadi patih? Nanti aku tidak bisa makan masakanmu lagi. Patih kan hebat, bisa berjasa buat kerajaan seperti mereka bertiga. Lah, kalau aku bisa jadi patih, apakah kamu mau aku lamar? Ya jelas mau, tapi jangan mimpi ketinggian, jatuhnya sakit. Balas Nyai Surtami sambil meninggalkan gerombolan prajurit dengan membawa piring-piring yang sudah dibereskan. Patih Widarpa hanya menahan tawa sambil meneruskan makannya. Esoknya terdengar kabar bahwa kelompok gamelan sudah tidak lagi menampilkan pertunjukan untuk malam-malam berikutnya. Hal ini membuat Patih Andaka dan Patih Gardapati merasa gelisah. Mereka mencari tahu dengan mengirimkan pasukannya kepada kelompok gamelan itu hingga tersebutlah syarat yang mengherankan. Kelompok gamelan Alas Kamulan dan seluruh anggotanya akan memainkan pertunjukan apabila kerajaan membayar mereka dengan 27 pasang telinga. Hal ini terdengar mengerikan. Namun para pejabat kerajaan mengira kelompok gamelan ini memiliki dendam dengan tawanan perang yang baru saja dikalahkan oleh kerajaan Dharma Wijaya. Sehingga mereka memutuskan mengabulkan keinginan kelompok gamelan tersebut dengan mengorbankan para tawanan perang. Puas dengan hadiah yang diberikan, di pertunjukan malam ini sang penari tak segan-segan menghibur kedua patih. Menemaninya menari hingga bergantian mendampingi di tempat duduk kedua patih. Seperti terhipnotis dengan kecantikan sang penari, tepat sebelum pertunjukan berikutnya, Patih Gardapati memberanikan diri menghampiri sang penari. Apa yang kau minta untuk mau menemaniku di istanaku malam ini? Tanya Gardapati pada penari itu. Wanita penari itu tersenyum manis, namun ucapannya tidak semanis senyumannya. 32 jari kelingking wanita perawan. Letakkan pada sebuah peti dan letakkan di belakang latar panggung sebelum pertunjukan usai. Maka malam ini aku milikmu. Ucap wanita itu pada Patih Gardapati. Patih Gardapati yang merasa heran menanyakan maksud penari itu. Namun penari itu hanya tersenyum dan meninggalkan Gardapati. Patih Gardapati berpikir dengan keras. Ia menganggap itu adalah cara penari itu menolak ajakannya. Namun ia tidak mau kalah dengan akal-akalan penari itu. Gardapati yang sudah tergoda oleh kecantikan penari itu memerintahkan anak buahnya mengumpulkan 32 wanita perawan untuk mengambil jari kelingkingnya dengan imbalan yang besar. Warga di wilayah Patih Gardapati tidak mampu melawan dan menerima perintah yang kejam itu. Sesuai janjinya, sang penari di akhir pertunjukan mengabulkan permintaan Gardapati untuk menemaninya di istananya semalaman. Patih Andaka yang melihat kejadian ini merasa tidak bisa tinggal diam. Malam berikutnya ketika Gardapati meminta hal yang sama, sang penari menolaknya dengan alasan Patih Andaka sudah memberikan yang lebih banyak dari yang Patih Gardapati berikan. Hal ini berlangsung setiap malam hingga hubungan kedua patih menjadi semakin panas.
Kini setiap hari perayaan tiba, banyak warga yang mengungsi ke hutan atau wilayah lain agar tidak terpilih menjadi korban keinginan wanita penari itu. Di wilayahnya, Pati Widarpa terlihat berjalan dengan santai di tengah-tengah rakyat yang sama sekali tidak mengenali penampilannya. Ia menuju ke sebuah rumah yang terletak tak jauh dari pasar. Surtami, masa apa kamu hari ini? Tanya Pati Widarpa dengan kepala yang melongo dari jendela pawon. Astaga, kamu kok bisa ada di sini? Dari mana kamu tahu rumahku? Ya jelas tahu. Aroma masakanmu itu udah kecium sampai ke pasar. Tenang, aku gak minta makan gratis. Tuh, aku bawain beras hasil panen. Lumayan toh? Walah, kok repot-repot. Terima kasih loh mas. Oh iya, aku malah belum tahu nama mas ya. Oh iya, panggil aja Panggil aja Dayu. Balas Pati Widarpa yang hampir saja menyebutkan nama aslinya. Masuk aja mas, nunggu di dalam. Perintah Nyai Surtami sambil melanjutkan kegiatan memasaknya. Enggak, bajuku bawa ayam. Aku tunggu di sini saja. Perbincangan singkat terjadi di antara mereka. Pati Widarpa dengan setia menunggu masakan Nyai Surtami dari luar jendela dapurnya. Itu tadi ada banyak warga pindah ke sini, kenapa ya? Oh, itu toh. Kata warga di wilayah kedua pati lainnya pada ketakutan. Katanya kedua pati sering meminta anggota tubuh warganya untuk dipersembahkan ke penari yang mengisi acara. Wah, gak benar itu. Prabu Arya tidak melarang. Prabu Arya tidak tahu. Katanya siapapun yang berani memberitahu raja dipastikan akan mendapatkan hukuman dari mereka. Mendengar cerita Nyai Surtami, Pati Widarpa menjadi geram. Setelah meninggalkan rumah Nyai Surtami, Pati Widarpa memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan tempat bagi para warga yang memasuki wilayahnya untuk mencari keamanan. Persaingan kedua pati semakin panas sehingga mereka berdua ingin meminang penari tersebut untuk menjadi istrinya. Kalau hanya menjadi selir kalian, aku tidak akan mau. Kecuali salah satu dari kalian bisa menjadikanku permaisuri di kerajaan ini. Ucapan penari itu mengakibatkan sebuah pergolakan besar. Pati Gardapati dan Pati Andaka mempersiapkan seluruh pasukan dan sumber dayanya untuk pemberontakan. Saat itulah mereka mulai sadar. Warga dan para pekerja di wilayahnya sudah banyak berkurang dan ia segera tahu bahwa warga dan para pekerjanya sudah berpindah ke wilayah Pati Widarpa. Suara pasukan berkuda terdengar menerobos ke alun-alun pasar wilayah Pati Widarpa. Pati Andaka memerintahkan warganya yang berpindah ke wilayah ini untuk kembali atau hukuman yang berat menanti. Gerak pasukan itu diikuti dengan pasukan-pasukan lain yang mencari keberadaan warga dari wilayah Pati Andaka. Tidak lama pasukan Gardapati juga memasuki alun-alun dan melakukan hal yang sama. Setelah kepergian kuda terakhir pasukan kami dari tempat ini, semua warga yang tidak kembali akan dijatuhi hukuman mati. Sebuah ancaman membuat warga yang sebelumnya merasa aman menjadi gentar. Dari depan jendela rumah Nyai Surtami, Pati Widarpa menyaksikan keramaian yang terjadi. Ada apa lagi prajurit-prajurit itu ke sini? Tadi pas belanja di pasar ada desas-desus. Kedua pati meminta warganya untuk kembali dengan ancaman. Mendengar cerita itu, Pati Widarpa berencana melakukan diskusi kepada kedua pati lainnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami tidak sudi kembali ke wilayah kalian. Kami tidak mau lagi menjadi korban. Salah seorang warga memberanikan diri menghadang prajurit-prajurit itu diikuti dengan beberapa warga lainnya. Kalian berani melawan perintah? Hukuman bagi pengkhianat kerajaan adalah mati. Kami tidak berkhianat pada Prabu Arya Dharmawijaya. Kami melindungi diri dari perbuatan kejam kalian. Sekali lagi seorang warga mencoba melawan, namun dibalas dengan sebuah tendangan yang membuatnya tersungkur. Tangkap para pengkhianat ini! Perintah kepala pasukan yang segera diikuti oleh para prajuritnya. Prajurit mencoba menangkap warga pelarian tersebut, namun dibalas dengan perlawanan sehingga terjadi perkelahian di sana. Pati Widarpa yang segera melihat kejadian itu langsung berlari menghampirinya. Dayu, ngapain kamu? Jangan nekat! Teriak Nyai Surtami yang segera mengejarnya. Pukulan demi pukulan dilontarkan ke warga yang mencoba melawan. Namun
Mereka masih bersikukuh untuk tinggal di sana hingga salah satu prajurit menarik pedang dan bersiap menghunuskannya. Namun gerakannya tertahan oleh tendangan dari Patiwidarpa. "Hentikan! Tugas prajurit adalah melindungi rakyat, bukan menyakiti mereka!" teriak Patiwidarpa membelakangi warga yang dianiaya. Prajurit tidak sadar dengan identitas Patiwidarpa. Penampilannya yang lusuh membuat mereka mengira ia adalah salah satu dari rakyat kecil di sana. Satu lagi pengkhianat. "Habisi mereka!" Sekelompok prajurit mencoba menyerang Patiwidarpa yang berdiri melindungi warganya. "Dayu, lari!" Terlihat wajahnya Surtami terlihat cemas dengan apa yang terjadi pada Patiwidarpa. Dengan ilmu bela diri yang ia miliki, tak satupun pedang dari pasukan Andakan dan Gardapati yang dapat menyentuhnya. Dengan sekali sapuan kaki, sekumpulan pasukan yang menyerangnya terpental tanpa mampu bertahan. Mendengar keributan ini, perlahan pasukan Patiwidarpa berdatangan dan bersiap menghentikan keributan. Salah satu pemimpin prajurit itu turun dari kuda dan berlutut memberikan hormat kepada Patiwidarpa. "Maafkan hamba, Pati. Hamba tidak mampu menyadari keributan ini hingga harus Pati sendiri yang turun tangan." "Sudah, bangun. Ini bukan salahmu," ucap Patiwidarpa. Seluruh warga dan prajurit suruhan Andaka dan Gardapati tidak percaya dengan kejadian itu. Terlebih Nyai Surtami yang selama ini mengira Patiwidarpa hanya salah satu prajurit kelas bawah yang bahkan masih sering meminta makan. Dengan ratusan prajurit yang sudah ada di belakangnya, Patiwidarpa berdiri di hadapan pasukan yang membuat keributan di wilayahnya. "Dengarkan kalian semua. Saya Patiwidarpa Dayusambara tidak akan membiarkan satupun rakyatku ditindas, bahkan oleh pasukan kerajaan sekalipun. Mulai sekarang wilayah ini tertutup untuk seluruh prajurit luar. Jika kalian melanggar batas wilayah, akan saya anggap sebagai pernyataan perang," ucap Patiwidarpa yang tegas membuat gentar kedua kelompok prajurit. Mereka segera pergi meninggalkan alun-alun dan segera memberitahu kedua pati yang menyuruhnya. "Panglima, posisikan pasukan di setiap akses masuk. Pastikan tidak ada pasukan lain yang masuk tanpa seizinku. Dan siapkan jubahku juga pasukan tercepat untuk menuju istana Prabu. Kita akan menghadap Prabu Arya Darmawijaya saat ini juga." Perintah Patiwidarpa yang segera dijalankan. Sebelum meninggalkan alun-alun, ia menghampiri Nyai Surtami yang masih terlihat bingung. "Nyi, aku pergi dulu ya. Sisain jenang lemu yang kamu masak tadi buat aku pulang nanti," ucap Patiwidarpa dengan merangkulkan tangannya ke pinggang Nyai Surtami dan mengecup keningnya. Tanpa menunggu balasan dari Nyai Surtami, Patiwidarpa segera berbalik mengikuti pasukannya menuju kerajaan. "Dasar Pati Edan," gerutu Nyai Surtami yang terlihat terharu dengan matanya yang berkaca-kaca. Segerombolan pasukan bergerak menuju istana kerajaan. Semenjak kejadian tadi, Patiwidarpa mendapat firasat yang buruk tentang kerajaan. Terlihat di beberapa wilayah sekumpulan pasukan-pasukan tengah berkumpul mempersiapkan sesuatu. Melihat keadaan itu, Patiwidarpa memanggil dua orang pasukan dan memberi perintah. "Hubungi para pedagang yang kita posisikan di wilayah Andaka dan Gardapati. Cari tahu apa yang terjadi di sana dan laporkan hasilnya pada saya di istana." Kedua prajurit itu menerima perintah dan segera pergi. Setelah setengah hari perjalanan, Patiwidarpa sampai di pintu masuk kerajaan. Namun tidak ada pasukan kerajaan yang berjaga di gerbang. Ia segera menerobos masuk dan semua firasat buruknya terjawab. Seluruh mayat pasukan kerajaan terlihat bergelimpangan di pelataran istana. Melihat begitu banyak mayat yang bergelimpangan di pelataran istana, pasukan Widarpa segera mengecek kondisi mereka hingga akhirnya menemukan salah seorang pasukan yang masih hidup. "Pate, tolong selamatkan Yang Mulia. Ia berlindung di sayap timur bersama dengan sisa-sisa pasukan kerajaan." "Jangan menyuruh saya. Kamu sendiri yang harus menolong rajamu." Patiwidarpa yang melihat kesetiaan prajurit itu segera mencabut keris sukma geni dan menorehkan darahnya untuk memanggil kekuatan penyembuh dari keris itu. Prajurit yang sedari tadi berusaha bertahan hidup kini perlahan kembali pulih. "Terima kasih Pate. Nyawa kedua saya ini akan saya gunakan untuk melindungi Prabu sebaik-baiknya.
Ucap prajurit yang masih heran dengan kejadian tadi. Dengan sigap prajurit yang selamat itu memandu Widarpa dan pasukannya menuju sayap timur. Suara teriakan dan senjata yang beradu mulai terdengar. Dari jauh terlihat pasukan kerajaan sedang bertahan dari serangan prajurit-prajurit yang menyembunyikan identitasnya. "Pasukan Widarpa, bantu pasukan kerajaan!" Mendengar perintah dari Pati Widarpa, seluruh pasukan yang mengikutinya segera menyerbu ke depan dan membuka jalan. Bahkan sampai dalam bangunan sayap timur pun prajurit kerajaan masih kesulitan menahan serangan pasukan-pasukan itu. Kami menuju ke bawah tanah. Di sana terlihat pertempuran dari pasukan pemberontak yang berhasil lolos melawan pasukan kerajaan yang mati-matian melindungi sebuah ruangan. Sayangnya di tengah-tengah prajurit pemberontak itu sudah terdapat kedua pati laknat yang mencoba membunuh raja. "Andaka, Gardapati, jangan bertindak bodoh!" Teriak Pati Widarpa yang mencoba menyadarkan kedua pati lainnya. Bukannya berhenti, Andaka dan Gardapati malah seperti bersepakat untuk menyerang Widarpa. Pati Widarpa bersiap menghadapi mereka, namun sebelum benturan terjadi Pati Widarpa sempat membisikkan sesuatu. Perintah kepada prajurit yang ditolongnya tadi. Pusaka tombak hitam legam dan pedang pusaka yang sebelumnya digunakan untuk melindungi kerajaan kini berbalik menyerang dirinya. Dengan ajian sapu angin yang dimilikinya, Pati Widarpa berhasil menghindari semua serangan dari kedua lawannya itu. Namun ketika tombak Andaka menghujam ke tanah, Pati Widarpa kehilangan pijakan dan tebasan pedang milik Gardapati berhasil menusuk bagian perut Pati Widarpa. Seandainya kamu tidak ikut campur, kamu tidak perlu mati seperti ini, ucap Gardapati yang merasa sombong setelah berhasil melumpuhkan Widarpa. Di tengah pertarungan yang sengit mulai terlihat kobaran api dari ruangan tempat Prabu Arya Darmawijaya bersembunyi. Andaka dan Gardapati yang masih mencoba memberikan serangan terakhir untuk Widarpa merasa heran dengan kejadian itu. "Kau yang memerintah untuk membakar ruangan raja?" "Bukan, itu bukan perintah dariku." "Sebaiknya perkataanmu benar. Kita pastikan kematian raja, dan kita tentukan siapa yang pantas menduduki tahta berikutnya," jawab Gardapati dengan wajah yang kesal. Pintu ruang berlindung mulai rubuh setelah terbakar kobaran api. Terlihat di dalam sudah terbaring beberapa jasad yang mati dengan luka bakar di seluruh tubuhnya. Terlihat yang paling mencolok adalah jasad yang terbaring di tengah ruangan dengan mengenakan perhiasan bangsawan kerajaan. Andaka dan Gardapati segera mendekat menuju jasad itu. Bagus. Prabu lebih memilih bunuh diri daripada dibunuh oleh patihnya." Terlihat Andaka tertawa puas setelah memastikan bahwa jasad itu adalah jasad Prabu Arya. Gardapati yang masih curiga tetap memeriksa jasad raja di tengah kobaran api yang masih menyala. Rasa curiga itu segera hilang ketika melihat beberapa tanda bekas luka yang menjadi ciri khas Prabu Arya. "Prabu!" teriak Pati Widarpa yang memaksa tubuhnya untuk masuk ke dalam. "Terlambat, Widarpa. Sebaiknya kau segera menyusul rajamu. Dan jangan berharap bisa mengisi tahta ini." Gardapati kembali menggenggam pedangnya dan bersiap menghabisi Widarpa. Sudah cukup, kalian sudah membunuh raja. Aku tidak tertarik dengan tahta yang kalian rebutkan itu. Walaupun tidak tertarik, kau akan tetap jadi ancaman kami." Andaka tetap bersiap untuk menyerang Pati Widarpa yang mendekat. Pati Widarpa menjatuhkan pedangnya seolah tidak berniat memberikan perlawanan. "Biarkan aku memakamkan jasad rajaku. Aku tidak akan mencampuri urusan kerajaan ini lagi." "Untuk apa kami membiarkanmu hidup bila bisa membunuhmu di sini?" "Kalau kalian memaksa, seluruh prajurit Widarpa akan dikerahkan untuk melawan kalian. Walaupun kalah, prajuritku pasti akan mampu mengurangi kekuatan tempur untuk perebutan tahta konyol kalian." Kedua pati tidak bodoh. Mereka sadar setelah ini mereka masih harus saling bertempur untuk merebutkan posisi raja, dan walaupun salah satu dari mereka menang, mereka masih harus memiliki kekuatan tempur untuk bertahan dari serangan kerajaan lain. "Baik, bawa pergi mayat rajamu dan seluruh pasukanmu dari kerajaan ini, dan jangan ganggu pertarungan kami," ucap Gardapati, dan segera mereka berdua menarik mundur pasukannya. Pati Widarpa segera memerintahkan prajuritnya untuk mengevakuasi jasad raja dan anggota keluarga raja
terlihat prajurit kerajaan yang sempat ditolong oleh Widarpa memandu pasukan yang diutus. Prajurit, siapa namamu? Sadewo. Sadewo Pasukarna Patih. Bawa jasad mereka ke sebuah rumah tak jauh dari pasar di wilayahku. Pastikan rakyat tidak mengenali jasad ini. Sampaikan pada pemilik rumah bahwa ini adalah perintahku. Prajurit bernama Sadewo segera menjalankan perintah Patiwidarpa tanpa bertanya, namun sebelum pergi, prajurit itu mencoba mengatakan sesuatu. Patih, benda yang dititipkan raja kepada saya ini terus bergetar. Apa yang harus saya lakukan? Ucapnya sambil menunjukkan sebuah keris kepada Patiwidarpa. Melihat benda itu, Patiwidarpa tersenyum. Ia tidak bisa menahan rasa lega pada dirinya. Itu benar. Itu tadi yang kumaksud. Keris Raka Sukma. Kamu berhasil menjalankan tugasmu dengan baik. Jaga jasad raja dan keris itu, bahkan jika harus mati beribu-ribu kali. Mendengar kata-kata itu, Sadewo segera mengerti dan meninggalkan kerajaan. "Permisi." Terdengar seseorang mengetuk pintu Nyai Surtami. Iya, sebentar. Jawab Nyai Surtami yang bergegas membukakan pintu. Terlihat dari luar seorang pemuda datang dengan membawa sebuah gerobak lusuh yang dibawa dengan kereta kuda. Maaf, ini rumahnya Nyai Surtami? Iya, masnya siapa ya? Saya Sadewo, Nyi. Saya kesini atas perintah Patiwidarpa. Sadewo menjelaskan tentang apa yang terjadi di istana. Ia menunjukkan jasad raja dan anggota keluarga yang disamarkan dengan beberapa tumpukan hasil kebun. Reaksi kaget dan panik muncul dari wajah Nyai Surtami. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, namun tetap menyuruh Sadewo untuk membawa masuk jasad itu ke kamar terbaik di rumahnya. Dayu, maksud kamu Patiwidarpa? Apa dia terluka? Patiwidarpa terluka cukup parah, tapi dengan kemampuan pusakanya seharusnya ia bisa menyembuhkan dirinya dan segera menyusul. Tidak lama setelah kedatangan Sadewo, terdengar suara ketukan dari jendela pawon rumah Nyai Surtami. Untuk kali ini Nyai Surtami tidak perlu memastikan siapa yang datang. Seseorang yang mampir tanpa pernah melalui pintu rumah hanya orang itu, Dayu. Masuk, Patih. Bagaimana lukamu? Terlihat seseorang yang sangat ia kenal datang menunggu di luar jendela. Kali ini bukan dengan baju lusuhnya, melainkan dengan baju kerajaan yang sudah berlumuran darah. Dayu, jangan panggil aku Patih. Dayu saja. Nyai Surtami membantu dengan membawanya masuk dan menemui Sadewo. Patih, sesuai perintah, saya sudah membawa jasad raja. Apa benar raja bisa selamat? Ceritakan padaku apa yang terjadi sebelum ruangan itu terbakar. Sadewo mengangguk dan menceritakan semuanya kepada Patiwidarpa dan Nyai Surtami yang sedang mencoba merawat luka Patiwidarpa. Tepat setelah menerima perintah dari Patiwidarpa, Sadewo segera bergegas menerobos pasukan kerajaan dan menemui Prabu Arya. Saat itu Prabu masih di dalam bersama anak dan istrinya di bawah perlindungan prajurit kerajaan. Sadewo menyampaikan pesan dari Patiwidarpa yang cukup gila untuk Prabu Arya. Patiwidarpa memberikan dua kemungkinan untuk Prabu menyelamatkan diri. Yang pertama adalah menunggu pasukan Widarpa berhasil menerobos dan melarikan diri dari kerajaan, tentunya dengan resiko bahwa mereka harus tetap menghadapi kedua pati yang memberontak. Atau cara kedua yang lebih bisa meminimalisir korban tapi membutuhkan pengorbanan sang Prabu. Cara kedua yaitu menggunakan keris Raga Sukma untuk memisahkan Sukma dari raga sang Prabu dan anggota keluarganya dan memberikan ruang dan tubuh mereka terbakar. Setelah mengetahui jasad raja sudah mati, serangan Andaka dan Gardapati pasti akan terhenti dan setelahnya Patiwidarpa akan memulihkan raga dengan pusaka keris Sukma Geni miliknya. Namun itu hanya bisa terjadi apabila Prabu Arya Dharmawijaya mau mempercayakan nyawanya kepada Patiwidarpa. Awalnya Sadewo ragu dan ia pun kaget dengan keputusan Prabu Arya untuk menggunakan cara kedua. Ia tidak menyangka bahwa Prabu Arya begitu percaya dengan Patiwidarpa yang selama ini dikenal oleh prajurit kerajaan sebagai pati yang tidak taat aturan. Kau lihat getaran di keris itu. Itu artinya Sukma Prabu Arya masih utuh. Sepertinya Sadewo mengerti maksud Patiwidarpa.
Tanpa menunggu lama, Pati Widarpa mengeluarkan keris sukma geni miliknya dan menghampiri jasad Prabu Arya dan keluarganya yang penuh luka bakar. Telah didandani oleh Sadewa dengan pakaian biasa. Dengan darah yang menetes dari lukanya, keris sukma geni miliknya mengeluarkan api yang menetes ke tubuh Prabu Arya dan anggota keluarganya. Perlahan luka bakar di raga itu mulai pulih. Setelah melihatnya, Sadewa dan Nyai Surtami merasa lega. Ia pun meminta mereka untuk meninggalkan ruangan untuk membiarkan Pati Widarpa menyelesaikan ritualnya. Sadewa dan Nyai Surtami menunggu dengan cemas di luar kamar. Mereka sama sekali tidak berani mengusik apa yang dilakukan oleh Pati Widarpa. Sampai ketika menjelang subuh, seseorang keluar dari kamar itu. Hormat saya yang mulia. Sadewa mendadak berlutut melihat sesosok yang sangat ia kenal keluar dari ruangan. Nyai Surtami pun tak mampu berbicara, ia hanya berlutut mengikuti apa yang Sadewa lakukan. Sudah, kalian semua berdiri. Rasa terima kasih saya tidak akan cukup untuk membalas kalian, ucap Prabu Arya yang keluar dari kamar tanpa luka sedikit pun. Kehormatan bagi saya, abdi kerajaan untuk bisa berguna bagi Prabu. Sekarang, cukup dengan formalitas ini. Bantu saya merawat Pati Widarpa. Dia menggunakan terlalu banyak darah untuk menyelamatkan kami, ucap Prabu yang segera memberikan arahan untuk Sadewa dan Nyai Surtami. Nyai Surtami terlihat cemas, namun dia sadar akan posisinya yang hanya rakyat kecil di hadapan para pejabat-pejabat yang saat ini menempati rumahnya. Ternyata kamu bidadari yang sering diceritakan oleh Widarpa, tanya Prabu Arya kepada Nyai Surtami yang masih tidak tahu bagaimana harus bersikap. Maafkan hamba yang mulia. Hamba tidak mengerti maksud yang mulia. Ya sudah, bantu saya siapkan air hangat dan beberapa rebusan obat. Nanti saya ceritakan di dalam. Oh iya, Widarpa juga menanyakan jenang lembu jatahnya. Nyai Surtami yang mendengar ucapan terakhir Prabu Arya mulai tersenyum tipis dengan air mata haru yang menetes di matanya. Ia segera mempersiapkan segala sesuatu yang diminta dan mengantarkannya ke kamar. Seorang wanita terlihat sedang merawat Widarpa. Itu adalah Ratu Kerajaan Dharma Wijaya, Nyai Sari, istri dari Prabu Arya, dan di sebelahnya seorang lagi anak kecil yang tidur lelap, Pangeran Surya Dharma Wijaya. Nyai Surtami mengantarkan obat-obatan yang ia buat dan air hangat untuk mengobati Pati Widarpa dan segera bersiap meninggalkan ruangan. Nyai Surtami, jangan keluar. Di sini saja. Ada yang mau saya ceritakan, perintah Prabu Arya. Nyai Surtami menuruti ucapan Prabu Arya. Sembari Nyai Sari merawat Pati Widarpa dengan obat-obatan dan ilmunya, Prabu Arya menceritakan sesuatu yang memang untuk didengar oleh Nyai Surtami. Ternyata walaupun Pati Widarpa dikenal dengan pati yang sering bolos dan tidak taat aturan, dia sering datang ke jendela ruang raja untuk menceritakan apapun, mulai dari kondisi rakyatnya, musuhnya, hingga akhir-akhir ini tentang seorang wanita. Widarpa pernah protes kepada saya. Mengapa jatah makanan panglima dan prajurit di pesta lebih enak dari yang dihidangkan untuk Pati? Rupanya bukan dari menu masakannya, melainkan dari rasa masakan yang dibuat oleh Nyai Surtami ini. Awalnya raja ingin memerintahkan juru masak kerajaan untuk menyuruh Nyai Surtami memasak untuk Pati. Namun Widarpa lebih rela masakan Nyai Surtami dinikmati oleh prajurit-prajurit yang sudah berjuang banyak untuk kerajaan, namun belum tentu mendapatkan balasan yang sebanding. Maafkan saya yang mulia. Sampai kejadian kemarin saya tidak mengira bahwa Dayu ternyata adalah seorang pati kerajaan yang menguasai wilayah tempat saya tinggal. Widarpa memang seperti itu. Dia tidak ingin orang mengenalnya sebagai pate. Katanya, ia ingin bebas hidup di wilayahnya tanpa dipusingkan dengan jabatannya. Cukup panjang Prabu Arya menceritakan mengenai kekaguman Pati Widarpa kepada Nyai Surtami. Cerita itu juga membuat Sadewa Basukara yang mendengarnya semakin menghormati Pati yang selama ini dikenal berandalan. Sudah yang mulia, jangan buat saya lebih malu lagi. Sebuah suara lemah muncul dari sisi belakang kamar. Terlihat Pati Widarpa sudah mulai tersadar dan mencoba duduk.
Melihat Pati Widarpa sudah mulai sadar, mata Nyai Surtami terlihat berkaca-kaca. Cerita dari Prabu Arya membuatnya tidak ragu lagi dengan perasaan Pati Widarpa. Maafkan hamba yang mulia. Hamba hanya mampu menyelamatkan raja dengan cara yang sangat menyakitkan ini. Tidak, ini adalah cara terbaik. Aku sendiri bahkan tidak pernah terpikirkan cara ini. Aku berhutang nyawa padamu. Apa rencana kita setelah ini yang mulia? Pasukanku tidak akan mampu mengalahkan seluruh pasukan kedua pati itu. Prabu Arya berpikir sejenak. Ia tidak mampu menemukan cara untuk kembali merebut tahta kerajaan yang saat ini kosong. Widarpa, aku tidak peduli dengan tahtaku saat ini. Yang terpenting selamatkan warga dari pertempuran yang tidak ada artinya ini. Prabu Arya mencoba mencari kemungkinan terbaik yang bisa dilakukan. Baik yang mulia, saya akan memerintahkan pasukan untuk mengevakuasi warga ke satu tempat yang paling aman, wilayah Istana Setrageni. Patih, bukannya itu wilayah yang baru saja kalian taklukkan? Apa kamu yakin itu aman? Mohon maaf atas kelancangan saya yang mulia. Saya akan mengakui sesuatu. Pati Widarpa mencoba menceritakan sesuatu hal yang belum diketahui oleh raja. Setelah berhasil menaklukkan wilayah Setrageni, rupanya Pati Widarpa tidak menghukum mati Raja Indrajaya yang ditangkap sebagai tawanan perang. Ia mengembalikan tahtanya dengan meletakkan prajurit kepercayaan Pati Widarpa untuk menduduki posisi penting di kerajaan itu, untuk membereskan pejabat-pejabat yang menyebabkan pertempuran dua kerajaan itu terjadi. Hal ini ia lakukan karena ia merasakan rasa cinta raja pada rakyatnya mengingatkannya kepada Prabu Arya. Sehingga saat ini kerajaan itu tetap berdiri atas perlindungan Pati Widarpa. Mendengar cerita itu, Prabu Arya semakin kagum dengan Pati Widarpa. Ia memutuskan untuk mengikuti semua rencananya untuk mengevakuasi rakyatnya. Yang mulia, saat perjalanan saya minta kita semua tetap menyamar sebagai rakyat. Tidak boleh ada seorang pun yang menyadari karena saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Prabu lagi. Apa maksudmu, Widarpa? Kau salah satu pati terkuat dan tersakti yang kumiliki. Rupanya untuk memulihkan seluruh raga Prabu Arya dan keluarganya yang seharusnya telah mati, Pati Widarpa mengorbankan seluruh kesaktiannya untuk menyalakan api terkuat dari keris Sukmageni. Tidak mungkin Widarpa. Pengorbananmu terlalu besar. Kita harus mencari cara untuk mengembalikan kesaktianmu. Pati Widarpa terlihat sedikit cemas, tidak mudah untuk mendapatkan kesaktiannya kembali. Tidak, Prabu. Terlalu sulit kesaktian saya didapatkan dari suatu tempat yang sulit dijangkau. Lagi pula, saya memang selalu siap untuk menjadi rakyat biasa. Beritahu kepadaku, dari mana kesaktianmu didapat? Empu dan sesepuh kerajaan di luar sana akan membantumu. Tidak semudah itu yang mulia. Ilmu saya berasal dari alam yang hanya dapat terhubung dengan syarat yang tidak mudah. Nama tempat itu Jagat Segoro Demit. Hampir 2 hari perjalanan telah dilalui menuju wilayah Setrageni. Perjalanan tanpa kereta kuda dan pengawalan ini mampu menyamarkan keberadaan mereka walaupun memakan waktu cukup lama. Salam hormat saya yang mulia, Prabu Arya dan Mawijaya dan Pati Widarpa. Sambut Raja Indrajaya yang sudah menunggu di depan istana. Terima kasih Raja. Raja Indrajaya bersiap menampung kami. Prabu Arya membalas sambutan Raja Indrajaya dengan sangat sopan. Menjawab balasan Prabu Arya yang pemegang kuasa tertinggi istana Setrageni itu hanya menggelengkan kepalanya. Menampung? Sejak Pati Widarpa menaklukkan Setrageni dan menaruh orang-orang hebatnya untuk membersihkan kerajaan ini, wilayah ini sudah sepenuhnya menjadi bagian kerajaan Dharmawijaya. Ucap Raja Indrajaya yang tak henti-hentinya menyanjung Pati Widarpa. Bahkan jika Pati meminta kedudukan saya sebagai raja pun, akan saya serahkan dengan sukarela. Prabu Arya menoleh pada Widarpa dan semakin kagum dengan pati setianya yang selama ini hanya ia kenal di dalam kerajaannya saja. Wes, jangan berlebihan. Lebih baik kita segera masuk dan amankan Prabu Arya. Ucap Pati Widarpa yang merasa risih dengan formalitas ini.
Setelah mengumpulkan pejabat-pejabat kerajaan yang hampir setengahnya diisi oleh orang-orang Patiwidarpa, Prabu Arya menceritakan semua hal yang memporak-porandakan kerajaannya. Kelompok gamelan alas Kamulan. Bukannya itu kelompok yang juga sering diundang oleh pejabat-pejabat sebelumnya? Ucap salah satu panglima yang ditugaskan oleh Patiwidarpa di istana ini. Prabu Arya dan Patiwidarpa saling menoleh seolah menarik sebuah benang merah. Mungkin saja para pejabat dan panglima kerajaan Indrajaya sebelumnya juga terpengaruh oleh kelompok gamelan ini. Kalau memang benar, sepertinya sudah jelas siapa musuh sebenarnya, ucap Patiwidarpa. Semua yang ada di ruangan seolah sepakat dengan kesimpulan ini. Prabu Arya, Raja Indrajaya, sebelum kita melakukan ini, ada yang harus saya lakukan dan butuh peran serta dari Prabu Arya dan Raja Indrajaya. Kali ini Patiwidarpa mulai berbicara dengan wajah yang serius. Seolah mengerti yang dimaksud Patiwidarpa, Prabu Arya mengangguk. Benar, Raja. Saat ini Patiwidarpa tengah kehilangan kesaktiannya demi menolong saya. Kami harus mencari cara untuk mengembalikan kesaktiannya lagi. Jelas Prabu Arya, Raja Indrajaya terlihat terkejut mendengar ucapan itu. Ia jelas tahu kerugian besar yang dihadapi jika Patiwidarpa kehilangan kekuatannya. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu mengembalikan kesaktian Patiwidarpa? Kesaktian Patiwidarpa, Ajian Segoro Demit, menggunakan aliran kekuatan dari alam lain yang disebut Jagat Segoro Demit. Namun untuk membuka gerbang itu lagi, kita membutuhkan benturan kekuatan gaib yang besar untuk menarik perhatian dari penguasa di sana. Jelas Prabu Arya, Raja Indrajaya sedikit mengerti namun ia cukup khawatir. Saya pernah mendengar mengenai Jagat Segoro Demit. Namun saya tahu dengan jelas, kekuatan di tempat itu hampir tidak bisa dikendalikan. Apa itu ilmu yang Patih gunakan untuk melawanku dulu? Benar, Raja. Saya memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup kesadaran saat menggunakan ajian itu. Tapi sebenarnya bukan itu permintaan yang ingin saya minta. Mendengar ucapan Patiwidarpa, Prabu Arya dan Raja Indrajaya seolah menoleh pertanyaan maksud ucapannya. Yang saya maksud, saya ingin meminta tolong Prabu Arya dan Raja Indrajaya merestui pernikahan saya dengan Nyai Surtami. Ucap Patiwidarpa dengan sedikit nyeleneh. Seluruh pejabat di dalam ruangan tertawa mendengar tingkah laku Patiwidarpa. Terlihat juga Nyai Surtami yang menunggu di pojok ruangan berusaha menahan rasa malunya. Namun jelas terlihat dari raut wajah bahagia di wajahnya. Terima kasih apabila Yang Mulia Prabu Arya dan Raja Indrajaya bersedia merestui. Mengenai kesaktian saya belum ada yang perlu dikhawatirkan. Ilmu bela diri dan ajian sapu angin saya masih ada untuk melindungi tempat ini. Peperangan di wilayah kerajaan Dharmawijaya terus berlanjut hingga memakan banyak korban. Sebaliknya di wilayah Setrageni, Patiwidarpa yang sudah menikah dengan Nyai Surtami hidup tenang dan memiliki seorang anak. Raja Dharmawijaya masih menghimpun pasukan dari wilayah Widarpa yang tak tersentuh oleh pertempuran kedua pati itu. Melihat kekhawatiran Prabu Arya akan warganya, diam-diam Patiwidarpa sering kembali ke kerajaan Dharmawijaya untuk mengungsikan warga. Lambat laun Prabu Arya pun mengetahuinya dan semakin merasa bertanggung jawab. Kerajaan Setrageni berkembang semakin pesat dengan kebijaksanaan Prabu Arya dan kedekatan Raja Indrajaya dengan seluruh rakyatnya. Hampir tidak ada warga yang mengeluh. Walau begitu, Prabu Arya seolah merasakan adanya bom waktu yang akan menimpa mereka ketika Andaka dan Gardapati menyadari tentang kerajaan ini. Setelah berhasil menghimpun kekuatan untuk bertahan, Prabu Arya memutuskan untuk pergi dari kerajaan untuk menemui Mahaguru dan sesepuh yang tersebar di tanah Jawa. Tanpa membawa sedikit pun identitas kerajaan, ia pergi menuju ke arah timur ke sebuah hutan yang konon dihuni oleh 5 jin penguasa. Ia memulai semuanya dari awal, mulai dari belajar bertahan hidup di alam hingga ilmu-ilmu fisik. Pencariannya berakhir di ujung hutan di mana terdapat sebuah kerajaan. Ia tahu dengan jelas itu bukan kerajaan manusia. Namun hanya inilah satu-satunya jalan untuk menemui Mahaguru. Prabu Arya mulai memasuki kerajaan. Ia segera melihat keramaian makhluk dengan berbagai wujud.
siluman keras tinggi pohon kelapa, ular berkaki yang merayap di atap-atap rumah, hingga makhluk hitam besar berwajah seperti burung hantu. Walau sudah menghilangkan keberadaannya dan berjalan dengan hati-hati, rupanya keberadaan Prabu Arya disadari oleh Rasbuto yang memang menjanjikan manusia sebagai makanannya. Sebuah ayunan besar mengarah ke Prabu Arya. Dengan sigap ia menghindari dengan ilmu lompatan yang ia miliki. Tak selesai sampai di situ, makhluk kerdil pemakan darah sudah siap dengan gerombolannya untuk menyerang Prabu Arya. Menyadari posisinya yang tidak menguntungkan, Prabu Arya memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya sebelum cukup jauh berlari, jalannya sudah dihadang oleh makhluk kerdil yang melompat, mencakar dan mencabik-cabik tubuh Prabu Arya. Terlihat setiap darah yang menetes segera dijilati oleh makhluk itu. Tidak pasrah dengan kondisinya, Prabu Arya membacakan sebuah mantra dan menyebabkan sapuan angin besar di sekitar tubuhnya untuk menciptakan kesempatan melarikan diri. Sebelum berlari cukup jauh, terlihat sesosok bayangan berlari mengejarnya dan mengayunkan benda cair berwarna merah menyerupai darah ke tubuh Prabu Arya. Ikut aku. Bisik bayangan itu yang melesat mengarah ke sudut jalan yang gelap hingga berhenti di sebuah rumah yang lebih mirip dengan gua. Siapa kamu? Apa maksud ini semua? Tanya Prabu Arya yang masih belum berani memasuki tempat itu. Yang kusiramkan itu adalah darah kerbau untuk menyamarkan baumu. Sudah masuk. Prabu Arya memperhatikan makhluk yang mencoba menolongnya itu. Sesosok kera dengan ukuran badan seperti manusia, ia berpakaian layaknya manusia pada zaman dulu. Setelah masuk ke kediamannya, makhluk itu menutup pintunya dengan batu yang menggelinding hingga kegelapan menyelimuti ruangan. Kita biarkan mereka pergi dulu. Habis itu ceritakan, mengapa bisa ada manusia di tempat ini? Suara gerombolan makhluk itu terdengar melintasi jalanan di tempat itu seolah mencari sesuatu. Cukup lama hingga akhirnya suara-suara itu menghilang. Siluman itu menyalakan api pada sebuah cawan minyak yang terletak di sebuah meja batu miliknya. Cahaya remang-remang mulai menerangi sudut-sudut ruangan ini. Sekarang ceritakan, mengapa seorang manusia nekat bunuh diri memasuki wilayah ini? Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Saya hanya bermaksud melintasi menemui Mahaguru di seberang kerajaan ini. Untuk melewati kerajaan demit ini, setidaknya kamu membawa tumbal 100 orang untuk mengalihkan perhatian demit-demit pemangsa manusia di luar sana. Tidak. Saya ke tempat ini untuk menolong orang-orangku, bukan malah mengorbankannya. Apa tidak ada cara lain? Siluman kera itu menggeleng. Ia benar-benar tidak mengerti dengan kenekatan manusia di hadapannya itu. Yang kusiramkan itu darah kerbau yang sudah kudiamkan berbulan-bulan hingga membusuk. Itu pun hanya mampu menyamarkanmu selama beberapa jam. Jelasnya yang masih memikirkan cara menyelamatkan Prabu Arya. Lantas mengapa Tuhan menyelamatkan saya? Siluman itu mendekatkan hidungnya ke tubuh Prabu Arya. Saya mencium bau Widarba dari tubuhmu. Tidak usah kau jelaskan siapa dirimu. Aku pasti akan membantu siapapun orang terdekat Widarba. Jawab siluman itu membuat Prabu Arya merasa heran bagaimana sampai nama Widarba bisa terdengar di tengah hutan terpencil ini. Maafkan saya bila lancang. Bagaimana Tuhan bisa mengenal sahabat saya Widarba? Widarba satu-satunya manusia yang bertahan hidup di sukunya, yang berasal dari hutan ini. Sama seperti rasanya yang menghuni kedua alam di hutan ini. Suatu ketika, gerbang gaib yang menghubungkan jagat Segoro Demit terbuka di tempat ini dan mengakibatkan ratusan demit memasuki alam manusia. Demit yang mulai mengetahui kenikmatan darah manusia segera membantai pemukiman-pemukiman di hutan ini, hingga kelima jin penguasa hutan mencoba menghentikan keganasan mereka. Sayangnya semua itu belum cukup. Sampai suatu saat kekuatan besar mengalir dari gerbang jagat Segoro Demit dan merasuki tubuh Widarba. Satu-satunya manusia yang selamat seolah memberi kekuatan untuk membalaskan dendam keluarganya. Namun bukannya mengamuk, Widarba hanya menjaga demit-demit itu agar tidak keluar dari hutan ini. Sepertinya kebajikan yang diajarkan oleh orang tua dan sukunya bisa membuatnya mempertahankan emosinya. Inilah yang membuat kelima jin hutan dan siluman kera yang berasal dari hutan ini
membantu bocah itu. Sayangnya berita mengenai kumpulan demit ini memancing perhatian orang-orang sakti untuk memanfaatkan kekuatan hitam dari makhluk-makhluk itu. Kebanyakan dari mereka terlalu meremehkan dan mati mengenaskan. Hal ini memancing amarah bangsa demit itu untuk keluar dari hutan yang akhirnya dikejar oleh Widarpa yang tidak pernah kembali hingga saat ini. Mungkin saja ia sudah tahu bahwa demit di hutan ini sudah terkendali oleh sosok yang lebih sakti. Cukup panjang cerita yang disampaikan oleh makhluk itu. Tapi dari cerita siluman kera itu akhirnya Prabu Arya mengerti mengenai asal-usul anak kecil yang tersesat di kerajaannya beberapa belas tahun silam itu. Apa yang Tuhan maksud mengenai sosok yang lebih sakti itu adalah Maha Guru? Siluman kera itu mengangguk. Sungguh luar biasa cerita yang disampaikan oleh Tuhan. Saya Arya Dharma Wijaya pasti akan menceritakan kabar Tuhan pada Widarpa. Ia pasti akan senang mendengarnya. Jika diizinkan, apa saya bisa mengetahui nama Tuhan? Prabu Arya sangat ingin menceritakan hal ini pada Widarpa. Demit itu tidak punya nama. Manusialah yang memberi nama pada kami. Tapi Widarpa memanggilku Giridaru Kera Alaswetan. Prabu Arya sungguh tidak menyangka bahkan sampai di tempat yang tidak terjamah manusia ini sosok Widarpa masih bisa menyelamatkannya dari masalah. Sekarang permasalahannya bagaimana Tuan Arya ini bisa selamat dari kerajaan demit ini? Mereka berdua memikirkan berbagai macam cara namun tidak ada satupun cara yang aman. Satu-satunya cara adalah menerobos kerajaan ini dengan bau darah kerbau yang bisa menyamarkan bau manusia. Ingat Tuan, bau ini bisa menyamarkan dari demit kecil, tapi untuk demit sekelas panglima kerajaan jelas tidak mungkin. Hindari mereka dan larilah hingga melewati danau kecil di luar kerajaan. Peringat Giridaru pada Prabu Arya. Dan sampaikan salam hormatku pada Maha Guru. Setelah membalur tubuh Prabu Arya dengan darah kerbau, Giridaru membuka batu penutup goa dan membiarkan Prabu Arya pergi meninggalkan kerajaan. Prabu Arya menyelinap di antara bayang-bayang bangunan untuk menghindari demit-demit di sekitarnya menyadari keberadaannya. Beberapa buto juga masih berjaga seolah masih mencari keberadaannya. Cukup lama namun pasti Prabu Arya sampai di gerbang belakang kerajaan demit yang tersimpul dari kayu-kayu lapuk. Ia bergegas berlari menuju keluar kerajaan hingga kembali masuk ke dalam hutan. Sayangnya ternyata ada sesosok makhluk yang mengikutinya. Makhluk itu melesat dengan cepat namun di setiap pohon-pohon di jalur yang ia lewati terlihat tumbang dengan tenaganya yang besar. Melihat hal itu, Prabu Arya berhenti dan memastikan siapa yang akan menjadi lawannya. Manusia. Hampir. Makhluk itu hampir menyerupai manusia. Hanya saja seluruh tubuhnya yang besar berwarna hitam pekat bermata merah dengan rambut hitam di seluruh tubuh bagian belakangnya. Apa maumu? Tanya Prabu Arya yang siap melawannya. Bukannya menjawab, makhluk itu hanya mengeram seperti hewan buas. Sepertinya tidak semua demit atau siluman di sini bisa berbahasa manusia. Makhluk itu menerjang Prabu Arya dan bersiap menghantamkan lengannya yang besar dengan sigap. Prabu Arya menghindar dan mencabut kerisnya. Sebuah lompatan cukup membuat dirinya berpindah ke punggung demit hitam itu. Ia melawan dengan menusukkan kerisnya namun sepertinya tidak banyak berpengaruh. Sebaliknya demit itu malah menghantamkan tubuhnya ke sebuah pohon hingga Prabu Arya tergencet. Sebuah mantra diucapkan oleh Prabu Arya dan membuat sisi tajam kerisnya menyala keemasan. Kali ini ia menahan pukulan makhluk itu dengan kerisnya yang mengakibatkan beberapa jari demit itu putus. Merasa kesal, makhluk itu meraung dengan kerasnya hingga terdengar suara serupa dari sudut-sudut hutan ini. Sepertinya pengikutnya juga ada di sekitaran sini. Prabu Arya mundur, ia memang tidak bermaksud untuk bertarung sampai akhir dengan demit ini. Ia hanya memastikan apa cara terakhirnya bisa berhasil. Suara-suara dari hutan mulai mendekat. Ketika mereka semua sudah berkumpul, tidak ada lagi cara untuk selamat. Ajian amblas bumi. Sebuah ajian yang memungkinkan penggunanya masuk ke dalam tanah dan bergerak di dalamnya, seperti layaknya di daratan. Ia merapalkan ajian itu dan meninggalkan demit hitam bersama pasukannya yang mulai bermunculan. Prabu Arya menahan nafasnya sekuat mungkin untuk meneruskan perjalanannya dari dalam tanah hingga di hadapannya terdapat danau kecil sesuai arahan Giridaru.
Danau yang cukup kecil sebenarnya hanya dengan 3 kali lompatan ilmunya Prabu Arya bisa melewati danau ini. Hanya saja ia sudah merasakan keberadaan makhluk-makhluk penunggu danau yang mungkin saja bisa mencelakainya. Namun sepertinya kekhawatirannya sirna ketika melihat seseorang yang ia kenal telah menunggu di seberang danau. Lewat saja. Penunggu danau tidak akan mencelakaimu. Ucap seseorang yang ia kenal sebagai Mahaguru yang pernah beberapa kali ditemuinya ketika belajar ilmu batin. Prabu Arya melompat dengan ilmu tapak anginnya. Hanya dengan 3 kali tapak kakinya menyentuh air, ia bisa melewati danau itu dengan mudah. Salam hormat murid untuk Mahaguru. Mana ada seorang raja berlutut sama kakek-kakek tua gembel. Cepat berdiri. Aku sudah tahu masalahmu. Ayo masuk dulu ke pendopo. Prabu Arya merasa takjub, bahkan sebelum mengutarakan maksudnya Mahaguru sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Terima kasih Mahaguru. Apa ini berdasarkan hasil penerawangan? Bukan. Itu beberapa waktu lalu salah satu sesepuh sudah datang duluan sebelum kamu menceritakan semuanya. Sebuah pendopo tua terlihat di tempat itu yang Prabu Arya duga sebagai tempat tinggal Mahaguru saat ini. Secangkir minuman rempah-rempah dituangkan dari kendi kecil. Mereka memulai perbincangan dari hal-hal kecil yang mereka lalui terakhir kali bertemu. Rasanya kelelahan selama perjalanan tadi hilang seketika setelah berbincang-bincang dengannya. Seharusnya kamu gak perlu kesini Lole. Tapi maaf Guru, saya membutuhkan ilmu untuk menyelamatkan rakyat. Kamu sudah memiliki semua ilmu untuk menyelesaikan masalah ini. Coba kamu ingat-ingat lagi apa tujuanmu. Prabu Arya berpikir sejenak dengan segera menjawab petunjuk dari Mahaguru. Saya ingin menyelamatkan kerajaan Guru. Yang ingin kamu selamatkan tahtamu atau rakyatmu? Rakyat. Saya tidak peduli dengan tahta yang seandainya rakyat yang terlibat pertempuran bisa selamat. Kamu sudah tahu caranya dan sudah mulai kamu lakukan. Prabu Arya mengingat apa yang sudah terjadi setelah pergolakan di istana. Sebagian warga sipil sudah mulai berpindah ke wilayah Setrageni dan ia hanya harus memastikan lebih banyak yang selamat. Tapi suatu saat kedua pati akan menyerang Setrageni. Patiku yang setia juga telah kehilangan kesaktiannya yang didapat dari jagat Segoro Demit. Sekali lagi Prabu Arya menyampaikan keresahannya. Kalau itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Kalaupun ada yang bisa membuka gerbang itu lagi adalah gelombang besar dari pertempuran ilmu terkuat. Kalau untuk mengalahkan kedua patimu, kamu cukup menggunakan siasat dan mengorbankan yang kamu miliki. Prabu Arya mulai mengerti apa yang dimaksud Mahaguru. Selama ini ia berpikir untuk menyelamatkan rakyatnya ia harus merebut tahta dan membangun kembali kerajaan seperti semula. Namun dari ucapan Mahaguru malah mengarah ke sebaliknya. Tanpa kerajaan Dharma Wijaya, rakyat bisa hidup sejahtera di bawah pemerintah Raja Indrajaya walaupun tanpa dirinya sebagai raja. Dan dengan siasat yang disampaikan oleh Mahaguru, raja bisa mengalahkan kedua pati tanpa menjatuhkan lebih banyak korban. Guru, saya sudah mengerti yang dimaksud Guru. Sebelum saya kembali, izinkan saya berlatih kembali ajian yang dulu pernah Guru ajarkan. Ajian ilmu peremuk bumi. Permisi. Terdengar suara seorang pria mengetuk kediaman Nyai Surtami. Nyai Surtami mengintip lewat jendela dan segera membukakan pintu untuk seseorang yang sangat ia kenal itu. Yang mulia, silakan masuk. Mohon maaf saya tidak mempersiapkan kedatangan yang mulia. Ucap Nyai Surtami yang kaget melihat kedatangan Prabu Arya yang hanya datang sendirian dengan pakaian layaknya rakyat biasa. Sudah. Panggil Prabu Arya sudah cukup. Ucap Prabu Arya yang segera memasuki rumah Nyai Surtami. Baiklah Prabu, silakan duduk. Tapi Pati Widarpa saat ini sedang tidak ada di rumah.
Saya sudah tahu. Dia pasti sedang kembali kerajaan lagi kan? Tanya Prabu Arya pada Nyai Surtami yang memang sudah berusaha menyembunyikan apa yang Pati Widarpa lakukan. Mohon maaf Prabu, rupanya Prabu sudah tahu. Dayu yang bilang ke saya untuk merahasiakan ini. Takut Prabu Arya khawatir. Walaupun sudah menikah dengan Nyai Surtami dan memiliki seorang anak laki-laki, Pati Widarpa masih memilih untuk memperjuangkan kerajaan Dharma Wijaya yang saat ini direbut oleh kedua pati. Mohon maaf bila saya lancang. Lantas ada keperluan apa sampai Prabu Arya repot-repot ke tempat kami? Tanya Nyai Surtami. Prabu Arya menaikkan kotak kayu dengan ukiran kuno yang sedari tadi ia bawa ke atas meja. Saya belum sempat memberikan hadiah atas pernikahan dan kelahiran putra pertama kalian. Sampaikan pada Widarpa, tolong terimalah hadiah saya ini. Nyai Surtami membuka kotak yang diberikan oleh Prabu Arya. Terlihat dengan jelas benda yang diberikan itu merupakan barang yang sangat berharga. Persis seperti yang dibawa prajurit kerajaan bernama Sadewa saat menyelamatkan raja. Yang mulia, maksud saya Prabu Arya, ini terlalu berharga. Saya yakin Dayu pun tidak berani menerima ini. Ucap Nyai Surtami yang mencoba mengembalikan keris Raga Sukma yang tersusun rapi di sebuah kotak. Saya tahu Widarpa tidak mungkin menerima ini, makanya saya datang kepada Nyai Surtami. Saya ingin keris Raga Sukma ini hanya dimiliki turun-temurun oleh keturunan Sambara. Nyai Surtami mulai mengerti maksud Prabu Arya. Tidak mungkin lagi Nyai Surtami untuk menolak perintah sakral ini dari seorang raja yang sangat dikagumi oleh suaminya. Prabu Arya pun lega ketika Nyai Surtami bersedia menerima pemberiannya itu. Jika tidak keberatan, apa saya boleh melihat anak kalian? Tentu saja boleh. Saya sangat merasa terhormat. Ucap Nyai Surtami yang segera masuk ke dalam kamar dan segera kembali dengan membawa sesosok bayi mungil di gendongannya. Wajah Prabu Arya terlihat tersenyum bahagia melihat seorang bayi yang tertidur pulas di pelukan ibunya. Tekadnya semakin bulat untuk menyelamatkan rakyatnya, terutama keluarga dari pengikutnya yang setia. Pati Widarpa. Siapa nama anak ini? Katanya Dayu tidak mau dipusingkan memikirkan nama anak ini. Ia menyuruh saya yang menamakannya. Jadi saya menamainya Putra Sambara. Jawab Nyai Surtami yang jelas menunjukkan kebanggaannya terhadap suaminya dalam nama anaknya. Nama yang bagus. Memang dasar Widarpa. Kalau gitu, jika saya diizinkan, apa saya boleh memberikan nama pada anak ini? Ucap Prabu Arya masih dengan tawanya. Nyai Surtami terlihat senang. Ia mengangkat anaknya lebih tinggi agar lebih jelas dilihat oleh Prabu Arya. Dengan senang hati Prabu, satu kehormatan untuk kami. Ayahnya adalah seorang yang hebat, tidak haus kekuasaan dan berbudi baik. Aku memberi restu pada nama ini, Daryana Putra Sambara. Seperti tidak mampu menahan rasa bahagianya, Nyai Surtami menitikan air mata haru bahkan hingga Prabu Arya menyelesaikan urusannya di rumah itu dan kembali untuk melanjutkan tujuannya. Dinda, masa apa kamu hari ini? Ucap Widarpa yang baru saja kembali dari urusannya di kerajaan. Halah, sok manggil Dinda, pasti ada maunya. Jawab Nyai Surtami yang malu-malu mendengar godaan suaminya itu. Sudah jelas, yang Kakanda inginkan masakan yang dimasak oleh bidadari yang turun ke pasar. Goda Widarpa yang selalu bisa membuat Nyai Surtami tersenyum. Widarpa segera menghabiskan masakan yang dihidangkan untuknya dengan lahap dan tak henti-hentinya menggendong anak semata wayangnya yang selalu tertawa melihat tingkah laku ayahnya itu. Daryana Putra Sambara. Ucap Nyai Surtami tiba-tiba. Mendengar namanya itu, Widarpa merasakan restu yang sangat besar untuk anak yang digendongnya itu. Itu nama yang bagus. Iya, Prabu Arya yang memberikan nama itu dan merestuinya. Jelas Nyai Surtami. Malam itu Nyai Surtami menceritakan tentang kedatangan Prabu Arya dan mengenai keris Raga Sukma yang dipercayakan kepadanya.
Awalnya ia menolak, namun penjelasan Nyai Surtami mengenai kepercayaan rajanya kepada keluarganya membuat Widarpa mengalah dan menerima pemberian berharga itu. Namun dari situ Pati Widarpa tahu bahwa Prabu Arya merencanakan sesuatu. Terdengar ketukan di pintu jendela kamar istana yang menjadi tempat istirahat Prabu Arya. Seolah sudah mengerti, Prabu Arya segera berjalan ke balkon dan menemui Widarpa yang sudah jongkok di pinggir pembatas balkon. Prabu, apa yang Prabu rencanakan? Menantang kedua pati untuk perebutan tahta. Itu tindakan konyol. Ucap Pati Widarpa yang langsung menunjukkan maksudnya. Informasi itu ia dapat dari telik sandi yang ia tempatkan di kerajaan Dharma Wijaya bahwa Prabu Arya akan menantang kedua pati untuk pertarungan perebutan tahta. Prabu Arya menghela nafas. Ia pun sudah menduga bahwa Widarpa pasti akan menyadari maksudnya. Widarpa, Andaka dan Gardapati sudah mendengar kabar mengenai diriku yang masih hidup. Hanya ini satu-satunya cara agar mereka tidak menyerang wilayah ini. Mendengar itu wajah cemas mulai terlihat di wajah Pati Widarpa. Harus ada yang menghentikan mereka sebelum kerajaan ini menjadi korban kebrutalan mereka juga. Jika saat ini Widarpa memiliki kesaktiannya, sudah pasti ialah yang akan mencoba menghentikan kedua pati itu. Namun ia sadar dengan kemampuannya. Tidak, Prabu. Saya akan mencari cara untuk menghentikan mereka. Ucap Widarpa yang segera bersiap untuk pergi, namun dengan cepat ditahan oleh Prabu Arya. Tugasmu adalah menjaga rakyat di tempat ini. Dan tugasku menghentikan mereka. Aku sudah menghadap Maha Guru dan inilah yang terbaik. Dan satu lagi, ada juga titipan salam dari Kera Alaswetan Giridaru untukmu. Katanya jangan kebanyakan makan, nanti kamu gak bisa lari kalau dikejar buto. Lanjut Prabu Arya yang menceritakan pertemuannya dengan salah satu kenalan Widarpa saat kecil. Mendengar itu wajah Pati Widarpa terlihat senang seperti anak kecil. Mereka menghabiskan malam dengan bercerita tentang perjalanan Prabu Arya dan masa kecil Widarpa, seolah melupakan keresahan yang baru saja dibicarakan tadi. Saat itu sebenarnya mereka juga saling mengerti bahwa masing-masing dari mereka menyimpan rencana. Suara alunan musik gamelan mengalun dengan meriah di pelataran benteng istana. Tempat itu sebuah bangunan megah dengan jendela-jendela besar yang selalu memastikan tempat ini mendapatkan cukup cahaya. Ratusan pengikut setia kedua pati pun bersiap menyaksikan pertarungan yang akan menjadi pertunjukan utama di tempat ini. Tak kusangka aku bisa tertipu mentah-mentah oleh siasat Pati Edan itu. Terdengar suara Gardapati yang muncul menghampiri Prabu Arya di tengah pelataran. Tapi rupanya ada yang cukup bodoh menyanyiakan nyawanya untuk kembali ke sini. Setidaknya itu mempermudahku untuk merebut tahta ini. Kali ini Pati Andaka yang datang dengan membawa tombak hitam kebanggaannya. Prabu Arya tidak menghiraukan ucapan kedua pati itu dan hanya tetap duduk diam dengan posisi meditasinya untuk sepenuhnya mempersiapkan kekuatannya. Cahaya matahari mulai berada di atas dan menyinari lubang di atas benteng. Sebuah bayangan berbentuk pedang yang beradu terbentuk dengan sempurna di ornamen jendela benteng yang menandakan dimulainya pertarungan. Andaka mulai menghunuskan tombaknya ke arah Prabu Arya, namun ia menghindar tanpa memindahkan posisinya sedikit pun. Berkali-kali ia mencoba, namun tidak ada satu serangan pun dari Andaka mampu melukai Prabu Arya. Ternyatanya segini kemampuan pati yang dulu kubanggakan. Ucap Prabu Arya mencoba memprovokasi mereka. Gardapati segera melompat menerjang, namun kali ini Prabu Arya mundur dan membuat kuda-kuda pertarungan tanpa satu pun senjata di tangan maupun di tubuhnya. Jangan remehkan kami. Keluarkan sekarang juga pusaka kebanggaanmu. Aku akan melawan kalian dengan tangan kosong, seperti saat aku melatih kalian dulu. Balas Prabu Arya yang semakin memperkuat kuda-kudanya. Kau pikir kami bodoh? Kau pasti sudah mempersiapkan siasat licikmu lagi. Kali ini Andaka lebih berhati-hati walaupun tidak tahu jelas mengenai pusaka raja. Mereka tahu benar sebesar apa kekuatan pusaka yang dimiliki seorang penguasa kerajaan. Satu-satunya pusakaku sudah kuserahkan kepada orang yang pantas. Pasti Pati Edan itu. Setelah membunuhmu akan kurebut pusaka itu darinya. Andaka yang merasa geram segera menyerang Prabu Arya kembali. Tapi kali ini serangan itu diperkuat dengan ilmu penguat raga yang menyebabkan hentakan besar di setiap serangannya.
Tak mau ketinggalan, Gardapati segera membacakan mantra di pedangnya hingga cahaya hitam menyelimuti bilah tajam pedang itu. Walaupun dapat menghindar, Prabu Arya tetap terkena dampak dan ilmu gaib yang menyelimuti pusaka mereka. Namun tujuan dari Prabu Arya memang bukan untuk menghabisi kedua pati dengan tangan kosong. Jauh di luar benteng terlihat satu pasukan masuk menerobos kerajaan Dharma Wijaya atas pimpinan Pati Widarpa. "Selamatkan sebanyak mungkin warga selama kedua pati bertarung," perintah Pati Widarpa pada prajuritnya. Bukannya tanpa perlawanan, ratusan prajurit anak buah Andaka dan Gardapati mengepung mereka dari kedua sisi. Seandainya Pati Widarpa masih memiliki kesaktiannya, seharusnya ini perkara mudah. Pertempuran antara kedua kubu mulai terjadi, namun terlihat keanehan saat pasukan Widarpa hanya bertahan tanpa menyerang balik. Di satu sisi Pati Widarpa menerobos pasukan menuju pimpinan pasukan musuh dengan menarik sebuah gerobak besar. "Dengarkan saya, Panglima! Pasukan Andaka dan Gardapati!" Terdengar suara menggelegar yang memancing perhatian kedua pimpinan pasukan yang menyerang mereka. Sebuah gerobak besar digulingkan, terlihat banyak bahan makanan, sayur, daging berjatuhan dari gerobak itu. "Sudahi pertempuran konyol ini. Kalian tidak perlu kelaparan lagi seperti ini." Teriak Pati Widarpa yang menahan kesedihannya ketika melihat kondisi prajurit-prajurit Andaka dan Gardapati yang terlihat mengenaskan. Sebelum melakukan penyerangan, Telik Sandi kiriman Widarpa sudah memberitahu kondisi kerajaan yang kekurangan pangan karena tidak cukup lagi sumber daya manusia yang mengelola pertanian dan peternakan. "Jangan bodoh! Kau ingin membeli kesaktian kami dengan ini?" ucap salah satu panglima yang masih keras kepala. "Kesetiaan pada siapa? Jika pada kerajaan, seharusnya kalian tidak di sini. Seharusnya kalian melindungi rakyat kalian bersama yang lain. Jatuhkan senjata kalian, dampingi warga kalian ke wilayah aman di Setra Geni, dan hiduplah tenang di sana." Kedua panglima mulai ragu. Kesetiaannya pada kedua patih yang membawanya hingga posisinya saat ini ternyata tidak mudah digoyahkan. Masa bodoh! Aku sudah muak dengan perintah Gardapati yang tergila-gila pada pelacur penari itu." Mendadak salah satu prajurit Gardapati melemparkan senjatanya dan mulai menyusul para warga yang diselamatkan oleh pasukan Widarpa. "Benar, aku tidak mau lagi dapat perintah untuk menyakiti atau memotong bagian tubuh mereka yang seharusnya kulindungi." Prajurit lain menyusul dan diikuti dengan ratusan prajurit lainnya. Widarpa merasa lega melihat kejadian ini. Ia mengawasi hingga semua prajurit berhasil meninggalkan kerajaan menuju wilayah Setra Geni. Namun kedua panglima kepercayaan kedua pati itu masih berada di tempatnya. "Biarkan kami tetap di sini. Mereka sudah cukup untuk menjaga rakyat kerajaan Dharma Wijaya. Izinkan kami menjaga kesetiaan kami sampai akhir," ucap panglima perang yang masih memilih setia pada Pati Andaka. "Prabu Arya sedang bertarung di pelataran benteng istana. Saya yakin itu tujuanmu." Panglima perang pasukan Gardapati pun memilih jalan yang sama. Pati Widarpa sangat mengerti dengan perasaan mereka. Arti sebuah kesetiaan yang telah dibangun semenjak kedua pati masih berjuang untuk kerajaan tidak akan mudah hilang walaupun pemimpin mereka sudah berpaling arah. Tanpa menunggu lama, Pati Widarpa segera pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan panglima itu. Pelataran benteng istana. Suara tabuhan kendang terdengar meriah setiap serangan-serangan dilancarkan oleh ketiga petarung yang saling bertukar jurus. Terlihat Prabu Arya melompat setinggi-tingginya dan memukulkan kepalan tangan yang telah diselimuti kekuatan ke arah Pati Andaka yang segera menghindar. Pecahan-pecahan batu terlihat berhamburan menunjukkan betapa kuatnya serangan itu. Kedua pati yang melihatnya memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkasnya. Andaka memutarkan berkali-kali tombak hitam yang ia bawa hingga muncul bayangan petir hitam yang segera ia gunakan untuk menyerang Prabu Arya. Serangannya begitu cepat hingga Prabu Arya memutuskan menggunakan ajian amblas bumi untuk menghindarinya. Gardapati yang telah mengenali jurus itu segera membacakan mantra pada pedangnya dan menusukkannya ke tanah hingga pelataran benteng yang terbuat dari batu hancur porak-poranda. Prabu Arya yang mendapat serangan itu segera keluar dari tanah dengan menahan darah yang akan keluar dari mulutnya. Melihat pelataran yang hancur lebur, Prabu Arya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia melanjutkan siasatnya. Ajian Permuk Bumi, sebuah ilmu yang menarik kekuatan dari dalam bumi dan mengembalikannya lagi yang konon mampu menghancurkan sebuah bukit. Ajian ini dirapalkan untuk menghancurkan pondasi terakhir benteng istana yang sudah rapuh dengan serangan Gardapati. Selesai.
Ucap Prabu Arya, runtuhan batu-batu mulai menjatuhi tempat pertarungan. Ratusan pengikut kedua pati mati tertimpa reruntuhan benteng yang menimpa mereka. Sial, ternyata ini siasat busukmu. Gardapati yang merasa tertipu mencoba melarikan diri, tapi tidak ada satupun jalan yang dapat dilewati. Bodoh, dengan begini kau juga akan mati, teriak Andaka. Nah, sudah ada yang menjaga rakyatku. Tidak ada lagi yang kusesali. Siapa? Maksudmu pati gila itu? Balas Andaka yang menunjuk ke salah satu sudut jendela yang mulai hancur. Prabu Arya menoleh terlihat Pati Widarpa berhasil menyelinap masuk ke tempat itu dan segera berlari ke arahnya. Bodoh, pertarungan ini sudah selesai. Kau menyanyiakan nyawamu. Perasaan campur aduk dirasakan oleh Prabu Arya. Tidak mungkin Widarpa bisa menyelamatkan diri dari tempat ini. Musuh utama kita belum kalah. Bahkan ketika kedua pati busuk ini mati, ucap Widarpa sambil menoleh kepada sekelompok pemain gamelan yang mati tertimpa reruntuhan. Namun bukannya mati, roh mereka malah bangkit dalam wujud yang mengerikan. Para pemain gamelan merupakan kumpulan makhluk hitam dengan lidah yang menjulur hingga ke pusarnya. Sinden dan penari yang menjadi biang permasalahan masih terus menyanyi dan menari dengan matanya yang menghitam. Andaka, Gardapati, lihat itu! Setan itu yang kalian perebutkan! Teriak Pati Widarpa yang mencoba menyadarkan kedua pati. Itu urusanku, Widarpa. Aku akan mendapatkan kekuatan besar setelah memenuhi keinginannya, ucap Gardapati yang telah terhasut oleh setan-setan itu. Rupanya kedua pati ini telah menjual jiwa mereka pada kelompok penari alas Kamulan yang ternyata merupakan setan laknat. Prabu Arya menghela nafas seolah mendapat suatu penglihatan. Widarpa, kau urus demit-demit itu. Biar aku yang mengurus kedua pati ini. Saat ada lonjakan kekuatan, kau tahu apa yang harus dilakukan. Widarpa menoleh, namun sebelum bertanya lebih jauh Prabu Arya sudah berlari menerjang kedua pati. Andaka, Gardapati, akan kuselesaikan dengan satu serangan ini, teriak Prabu Arya. Andaka dan Gardapati yang terpancing mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan mengeluarkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Ajian Permuk Bumi milik Prabu Arya, ajian Guntur Hitam milik Andaka, dan ajian Pembelah Gunung milik Gardapati beradu hingga menyebabkan ledakan besar. Kekuatannya terlalu besar hingga terasa sampai wilayah Setrageni. Pertemuan ketiga kekuatan itu menorehkan sebuah lubang menunjukkan alam yang berbeda. Prabu, itu lubang untuk menuju Jagat Segoro Demit, teriak Pati Widarpa. Tanpa melewatkan kesempatan, Pati Widarpa merapalkan ajian sapu angin dan menerjangkan kelompok gamelan alas Kamulan itu ke lubang itu. Namun, ternyata itu tidak mudah. Sang penari berhasil menghindar dan menyerang balik Pati Widarpa dengan selendang yang saat ini lebih mirip dengan kain berlumuran darah. Berkali-kali serangan Pati Widarpa tidak dapat menyentuhnya, namun benteng istana sudah hampir hancur sepenuhnya. Tak mau menyia-nyiakan pengorbanan Prabu Arya, Widarpa mensegera penari yang sudah berwujud demit sepenuhnya dan membawanya memasuki lubang yang menghubungkan dengan alam manusia, juga dengan Jagat Segoro Demit. Tubuh Widarpa terjatuh ke sebuah tempat yang dipenuhi rumput berwarna hitam. Aliran kekuatan besar berangsur-angsur memasuki tubuh Widarpa. Suara pertempuran terdengar hampir dari penjuru tempat ini. Tidak sedikit sinar mata yang berwarna merah menatapnya dari kejauhan seolah bersiap untuk menyerang. Aliran energi yang mengalir memasuki dirinya membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Namun ini persis seperti saat ia menggunakan jurus andalannya, ajian Segoro Demit, sehingga ia sudah bisa mengendalikannya. Prabu! Teriak Widarpa mencari keberadaan Prabu Arya yang mungkin juga terhisap ke tempat ini, namun sama sekali tidak ada jawaban selain suara mengeram dari seluruh tempat ini. Gelombang kekuatan hitam terasa dari sisi utara yang menyerupai kekuatan milik Andaka dan Gardapati. Pati Widarpa segera berlari ke sana hingga menemukan pemandangan yang tidak mungkin ia temukan di alam manusia. Andaka dan Gardapati yang menerima kekuatan dari Jagat Segoro Demit telah kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi makhluk hitam dengan taring dan cakar di lengannya. Tidak hanya itu, saat ini mereka saling bertarung dengan makhluk lain. Makhluk bertopeng hitam dengan baju penari, seorang pemuda berpakaian aneh yang menaiki siluman kera raksasa.
dan seorang pemuda yang terlihat babak belur dengan memegang keris yang sepertinya tidak asing. Terlihat mereka sedang saling bertempur seolah memperebutkan sesuatu hingga pemuda yang menaiki siluman kera raksasa membawa tubuh temannya untuk melarikan diri. Pati Widarpa yang penasaran dengan keris yang dipegang pemuda itu segera berlari mengikutinya. Mereka terhenti tak jauh dari tempat Pati Widarpa tadi terjatuh. Pemuda yang menaiki kera raksasa segera menurunkan pemuda itu dan terlihat mencoba membacakan mantra untuk memulihkan temannya yang terbaring di rumput. Widarpa yang mendengar suara demit-demit yang mendekat merasa khawatir dan segera menghampiri mereka. Siapa kalian? Ucap Pati Widarpa yang berniat mencari tahu. Bukannya mendapat sambutan, salah satu pemuda itu malah mengambil sarungnya dan bersiap menerima serangan. Wah! Demit apa lagi kamu? Kesini, aku lawanmu. Demit dasmu. Temanmu ini kenapa? Ucap Pati Widarpa yang bertingkah setenang mungkin untuk mengurangi kecurigaan mereka. Setidaknya saat ini ia tahu kedua pemuda ini adalah manusia. Dia terkena serangan mendadak dari dua makhluk berwujud prajurit kerajaan. Jelas pemuda bersarung itu. Pati Widarpa memeriksa keadaan pemuda itu. Ia memastikan bahwa keris yang dipegang oleh pemuda itu adalah keris Raga Sukma pemberian Prabu Arya. Tapi bagaimana bisa keris itu berada di tangan pemuda itu? Wes, tenang. Tolong jaga tempat ini dulu. Ucap Pati Widarpa yang mengambil keris dari pinggangnya. Hei, kamu mau apa? Ucap pemuda bersarung yang khawatir kalau Widarpa akan melukai temannya itu. Segera saja Widarpa mengeluarkan pukulan yang membuat pemuda itu terpental cukup jauh. Itu balasan karena sudah ngatain aku demit. Ucap Widarpa yang segera menggoreskan keris pada jarinya hingga darah merahnya membasahi bila tajam keris Sukma Geni. Api yang menetes dari keris itu menyentuh tubuh pemuda yang terluka itu dan mengembalikan kesadarannya. Sebelum sempat berbicara lebih panjang, Gardapati dan Andaka yang sudah sepenuhnya menjadi demit menerjang dan segera ditahan oleh siluman kera raksasa itu. Kedua demit partai ini biar jadi lawanku. Kita pisahkan mereka. Perintah Pati Widarpa. Bocah bersarung itu kembali menaiki siluman kera, dan seorang pemuda lagi berdiri membelakangi Pati Widarpa menggenggam kerisnya dan bersiap bertarung. Sebuah tebasan pedang yang dimiliki Gardapati mencoba untuk menyerang Pati Widarpa, namun sebuah keris yang digenggam oleh pemuda tadi berhasil menahannya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Pati Widarpa menggunakan tenaga dalamnya untuk menyerang Gardapati. Tidak ada sedikit pun perkataan dalam pertarungan itu. Entah mengapa pemuda ini mampu mengimbangi cara bertarung Pati Widarpa yang tidak beraturan. Melawan kedua orang ini, Gardapati yang sudah dirasuki kekuatan dari jagat Segoro Demit pun tidak mampu berbuat apa-apa hingga sebelum serangan terakhir terdengar suara alunan gamelan dari salah satu penjuru hutan. Kedua pati yang mendengar suara itu segera melompat menjauh seolah mencari arah suara itu dan berlari mengikutinya. Mereka berdua biar urusanku. Sepertinya urusan kalian lebih besar dari ini. Eyang, maksud saya, Kisanak, terima kasih. Tapi, apa boleh saya minta satu hal lagi? Tanya bocah yang memegang keris itu. Ayo cepat katakan, urusanku masih banyak. Tolong coba bilang bocah asu. Ucap pemuda itu yang sama sekali tidak dimengerti oleh Pati Widarpa. Alah bocah asu, wes hampir mati wae si guyon. Tidak mau menyia-nyiakan waktu, Pati Widarpa segera pergi meninggalkan mereka. Terlihat saat ini tidak ada kecemasan lagi di wajah mereka. Tepat di sisi hutan lain terdapat sebuah genangan air besar yang memantulkan cahaya bulan. Rupanya sedari tadi Prabu Arya sedang bertarung dengan penari dan kelompok gamelan yang kembali ke wujud demitnya. Namun yang mengkhawatirkan sepertinya Prabu Arya hampir kehilangan kesadaran oleh kekuatan jagat Segoro Demit yang merasuki dirinya. Prabu, pergi! Ucap Pati Widarpa memperingatkan kedatangan kedua pati lainnya. Prabu Arya yang melihat Widarpa segera menjauh dari pertarungan. Sepertinya penari itu berasal dari tempat ini. Dia dewi penguasa senjang di alam ini. Jelas Prabu Arya. Seharusnya seranganku tadi sudah melukainya cukup parah. Pati Widarpa mengerti rupanya penari itu memanggil kedua pati untuk membantunya yang telah terluka dengan serangan Prabu Arya. Prabu,
Tadi aku menemukan seorang pemuda yang membawa keris Raka Sukma. Apa mungkin pusaka itu ada lebih dari satu? Tanya Pati Widarpa. Mendengar ucapan itu, Prabu Arya tersenyum seolah memahami sesuatu. Yang pasti, pemuda yang membawa keris itu bukan orang jahat kan? Pati Widarpa menggeleng. Kata Maha Guru Jagat Segoro Demit ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Makhluk dari semua tempat dan semua zaman bisa berada di sini. Sekarang lebih baik kita fokus menghadapi mereka. Energi yang besar mulai memasuki tubuh Pati Widarpa. Beberapa mantra dibacakan untuk memanggil kekuatan yang lebih besar sekaligus untuk mengendalikannya. Terlihat jelas ajian Segoro Demit telah kembali ke tubuh Pati Widarpa. Layaknya hewan buas, Pati gila itu melompat mencabik-cabik Andaka dan Gardapati yang dalam wujud demit yang sudah melemah dengan pertarungan sebelumnya. Serangan-serangan dari pengikut setan penari pun tidak mampu melukai Pati Widarpa yang mengamuk. Melihat itu, rasa khawatir Prabu Arya menghilang. Ketika demit-demit itu semakin melemah, Andaka dan Gardapati ikut tumbang. Prabu Arya segera membacakan mantra yang diberikan oleh Maha Guru. Cukup Widarpa, kita kembali. Biarkan demit-demit itu tetap di tempat asalnya. Mantra itu menarik semua manusia yang ada di dekatnya ke dalam cahaya yang membawa mereka kembali ke alam manusia. Tumbuhan dan tanaman hutan terlihat di sekitar Pati Widarpa yang tersadar dari mantra Prabu Arya. Terlihat di hadapannya Prabu Arya sedang duduk menanti kesadaran patinya itu. Tugasku sudah selesai Widarpa, ucap Prabu Arya. Pati Widarpa mencoba untuk duduk dan menghampiri rajanya itu. Benar. Sekarang kita bisa kembali ke Setra Geni, balas Widarpa dengan wajah yang lebih tenang. Namun Prabu Arya menggelengkan kepalanya. Jaga rakyatku. Hiduplah dengan berbahagia. Lindungi keturunanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Sampaikan salamku pada Nyai Surtami dan Daryana. Ucapan Prabu Arya membuat Pati Widarpa bingung. Namun kebingungannya terjawab ketika wujud Prabu Arya mulai menghilang. Prabu! Apa ini Prabu? Aku, Gardapati dan Andaka sudah mati bersama dengan hancurnya benteng istana. Roh kami bertiga tertarik masuk ke Jagat Segoro Demit, sehingga kita bisa bertemu di sana. Begitu juga saat kembali. Hanya roh kami bertiga yang kembali ke alam ini. Aku tidak menyesali semua ini. Teruslah tertawa seperti orang gila. Walau aneh, aku selalu merasa tenang saat mendengar suara itu. Selamat tinggal Widarpa, sang patih gila, ucap Prabu Arya yang perlahan menghilang dari hadapan Widarpa. Setelah kekalahan kedua pati dan kepergian Prabu Arya, wilayah Setra Geni berkembang semakin pesat. Prajurit dari kerajaan Dharma Wijaya banyak membantu mengembangkan wilayah itu dengan membangun jalur perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang telah menjadi aliansi kerajaan Dharma Wijaya. Pati Widarpa kini tidak lagi mau menempati posisinya sebagai pati. Ia menanggalkan kalung pusaka kerajaan yang menjadi penanda pati dan lebih memilih untuk melatih anaknya Daryana yang tumbuh besar. Sayangnya, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kekuatan dari Jagat Segoro Demit yang berada di tubuhnya tumbuh semakin besar dan seringkali membuat Widarpa kehilangan kesadaran dan bahkan hampir melukai orang terdekatnya. Kejadian itu membuatnya memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarganya untuk mengasingkan diri di hutan sambil mencari keberadaan jasad Prabu Arya yang tertimbun. Sebuah surat dan keris Sukma Geni ditinggalkan oleh Pati Widarpa untuk Nyai Surtami dan Daryana. Keputusan yang sangat berat, namun mereka berdua tahu bahwa keputusan ini yang terbaik. Sesekali Widarpa kembali menengok putranya yang sudah tumbuh menjadi seorang pendekar tangguh. Walaupun jarang menampakkan wujudnya, Nyai Surtami selalu mengetahui kedatangan Widarpa dari setiap melihat makanan yang ia masak di dapur habis tak bersisa, dengan piring-piring yang berantakan. Saat Daryana sudah dewasa dan berkeluarga, Widarpa tidak pernah lagi kembali ke rumah tersebut hingga Nyai Surtami memutuskan untuk mengembara, membawa keris Sukma Geni yang diberikan kekasihnya untuk mencari keberadaan Widarpa. Widarpa Dayu Sambara. Bimo, di sini bentar.
teriak seorang wanita tua yang duduk di kursi kayu tuanya. "Iya Eyang, tunggu sebentar," ucap seorang anak laki-laki yang berlari menghampiri wanita itu selepas membantu ayahnya memanen pisang di kebunnya. Kesini, ada yang mau Eyang berikan. Sebuah keris dengan ukiran berbentuk api diserahkan oleh wanita itu kepada bocah kecil bernama Bimo. Dengan polosnya bocah kecil itu menerimanya dan mendadak melihat sosok lain di sebelah eyangnya. Itu siapa, Eyang? Itu nenek buyutmu. Namanya Nyai Surtami. Cantik yo. Iya, Eyang. Cantik. Jawab Bimo dengan polos. Wujud roh wanita itu hanya tersenyum mendengar ucapan cucu buyutnya itu. Kamu kan udah sering bantuin penunggu maupun roh sekitar desa sini. Kalau bantuin nenek buyutmu ini mau gak? Mau dong, Eyang. Nolongin apa? Bimo siap. Kali ini bukan Eyang yang berbicara, melainkan roh nenek buyutnya yang menghampirinya. Terima kasih ya, Bimo. Bantu Eyang nemuin jasad kakek buyutmu ya. Dia pasti senang kalau bisa ketemu kamu. Siap dong Eyang. Kakek buyut Bimo pasti orang hebat kan? Tanya Bimo. Terlihat roh Nyai Surtami tersenyum dan mengangguk. Sekian. Terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.